bagus ya dalam hal validasi perasaan gitu. Ketika dia tahu salah satu kelemahan kita apa, dia melakukan validasi perasaan seolah-olah dia sangat paham apa yang sedang kita alami segala macam. Dia paham dengan posisi kita. Lalu si scammer ini dia ini sangat cerdas ya, apa secara emosional atau memang karena mereka itu memang sudah menjalaninya bertahun-tahun gitu. Pemirsa, kita akan wawancara dengan melalui Zoom dengan seorang wanita yang mengaku sebagai korban dari penipuan cinta melalui dunia maya. Halo, Miss Aya. Ya, halo Bang Hotman. Halo, Halo. ya. Ya, halo. Boleh cerita kejadian yang kamu alami tahun berapa dan dirayu pakai apa dan apa yang kau berikan kepada cowok itu? Ya baik. Kejadiannya masih baru-baru ini, sekitar 2 bulan yang lalu, pertengahan Mei. Awalnya kita bertemu di dating apps. Itu mungkin sekarang banyak ya dating apps-nya, dan dia juga banyak jenisnya. Kalau ini dia lebih ke Islamic dating apps gitu, namanya Salam gitu. Dalam aplikasi ini sebenarnya dia ada fiturnya, ada yang untuk yang nyari jodoh, ada juga yang untuk berteman, sekedar untuk berteman saja gitu. Kira-kira selama 2 pekan mungkin biasa komunikasinya dari aplikasi ini. Kebetulan aplikasi ini juga sering nge-lag ya, banyak bugnya gitu, lalu komunikasinya pindah ke WA. Lalu dari WA ini sudah mulai lebih intens komunikasinya, bertukar informasi yang lebih detail gitu, sampai ke call segala gitu. Karena udah mulai detail nih informasi pribadinya, jadi dia udah mulai tahu, si scammer ini udah mulai tahu nih kapan saya luang, kapan bisa berbagi waktu gitu. Kurang dari perkenalannya kurang dari 1 bulan gitu ya, udah sampai membuat semacam perencanaan gitu, karena ceritanya kan udah kita serius nih, udah dari tadi kan dating apps-nya itu kan dipilih yang khusus gitu, yang mungkin tadi yang ceritanya kita mau kriterianya seperti apa segala macam itu sudah lengkap gitu. Nah lalu kita udah serius nih, ya ayo serius apa langkah yang kita ambil untuk berikutnya. Dan kita bertukar identitas. Nah mulai nih drama yang bertukar identitas ini, mulai tuh masuk ke dramanya. Kan untuk bertukar identitas itu bukan hal yang hal yang mudah gitu. Jadi saya juga bertanya, ini kan kita udah mulai bertukar identitas. Pada saat itu mulai curiga gitu awalnya. Kalau misalnya saya memberikan identitas apa nggak akan disalahgunakan, Kalau boleh, atau nanti apa ini? yang bikin kamu mulai terpesona sama dia apa? Dia cerita apa tentang dia? Ini awalnya mungkin yang awal pas komunikasi awal itu, pertama dia itu bagus ya dalam hal validasi perasaan gitu. Ketika dia tahu salah satu kelemahan kita apa, dia melakukan validasi perasaan seolah-olah dia sangat paham apa yang sedang kita alami segala macam. Dia paham dengan posisi kita. Lalu si scammer ini dia ini sangat cerdas ya, apa secara emosional atau memang karena mereka itu memang sudah menjalaninya bertahun-tahun gitu. Jadi mereka sudah sangat profesional gitu dalam bidangnya, dalam memahami, dalam memainkan emosi si korban. Terus kamu apa yang kau berikan sama dia? Apa yang dia minta dari kamu? Jadi ceritanya tadi kan udah ke tahap berbagi identitas. Dari identitas itu ketika dia minta, saya bilang, oh jadi mungkin gini aja, bertukar identitas, saya mau lihat dulu identitas kamu itu yang dibagikan. Jadi dia berbagi kemarin paspornya, yang dikirim itu paspornya. Jadi saya lihat. Kamu kasih duit atau gambar seksi atau apa? Jadi mungkin bisa yang untuk identitasnya dulu. Dari identitasnya itu terlihat di paspornya itu gambar pas fotonya itu biasanya backgroundnya dia kan ikut yang layoutnya biasanya ikut yang backgroundnya, tapi yang ini dia berbeda sendiri yang pas fotonya. Dia saya berusaha untuk konfirmasi gitu, terus dia bilang kalau misalnya ini asli apa segala macam. Lalu saya tanya kalau misalnya ini bohong seperti apa.
Dia wallahi, itu artinya kan dia membawa nama Tuhan ya. Nah setelah dia membawa nama Tuhan, oh iya, berarti saya yakin karena nggak akan mungkin orang yang betul-betul beragama itu dia menjual nama Tuhan. Dan dari itulah banyak drama-drama sampai kalau misalnya untuk semua yang ceritanya yang pekerja offshore itu jadi ada transportasinya, yang pernah ada ajuan cutinya, terus ada transportasi dari dari rignya ke darat, segala macamnya itu ada banyak ceritanya. Jadi sampai itu kalau misalnya saya lebih suka bilangnya sih gini, saya berdonasi kepada pengemis online ini sebanyak 33 juta. Kenapa saya bilangnya berdonasi? Mungkin saya nggak akan dapat kesempatan untuk bertemu langsung, kontak langsung dengan Bang Hotman hari ini kalau misalnya mungkin saya tidak terkena ini. Bukan berarti saya senang kena scam ya, Bang Hotman. Tapi ini pengalaman yang berharga. Jadi kamu sudah ambil tindakan hukum atau tidak? Untuk yang sejauh ini masih belum. Belum ya? Oke. Kalau memang kau mau tindakan hukum, ada Hotman Paris siap untuk mendampingi kamu ya. Hotman 911 ya. Oke Pak Jamin Ginting. Tadi yang diterangkan oleh Bis Aya tadi, dia adalah salah satu korban Tinder, korban dari aplikasi jodoh. Itu pidana atau tidak? Kalau dilihat dari ceritanya tadi, komunikasi yang dibangun itu komunikasi biasa gitu ya. Ya. Cuma kalau tadi ada identitas dia menyatakan kerja di offshore, di perusahaan itu benar atau tidak? Kalau tidak benar itu berarti dia sudah menggunakan informasi palsu dan keterangan palsu terkait dengan identitas dirinya supaya dia tergerak untuk nggak tahu karena dia nggak menyebutkan tadi apa yang dia serahkan ya, apakah uang ataukah apa. Apalagi kalau dia sampai meminta untuk memberikan gambar-gambar yang tidak senonoh begitu. Itu juga ada pasal tersendiri terkait dengan pornografi dan pornoaksi. Jadi ada perbuatan itu. Cuma yang paling sulit adalah komunikasi itu kan dibangun untuk menentukan siapa sih orangnya ini, ada di mana orangnya. Nah itu yang harus kita telusuri karena identitas asli orang ini nggak pernah diketahui. Apakah foto, apakah identitasnya. Nah itu sangat sulit. Itulah yang kelemahannya kalau korban ini datang ke polisi. Bisa-bisa penyidik tertawa gitu kan. Karena nggak ada bukti gitu ya. Dianggap, loh kamu ini kayak ngarang gimana kita mau cari orang yang nggak ada di dunia maya ini begitu kan. Itu sulit. Akhirnya ya terkatung-katung tadi seperti Ibu dia bilang beberapa bulan nggak dikerjakan karena dia sendiri nggak punya. Ada alat itu cuma mahal Bu penggunaannya. Ya itu mahal sekali ya seperti mencari teroris begitu. Itu ada digunakan alatnya tapi ya memang nggak mungkin untuk kasus yang nilai kerugiannya rendah seperti ini dia harus menggunakan alat yang teknologi tinggi begitu. Dari segi hukum, kalau saya mengaku-ngaku kaya, saya mengaku-ngaku orang terkenal atau pejabat atau di mana, tapi saya tidak mengambil uang si cewek, ya, saya tidak mengambil uangnya, tapi hatinya saya ambil, akhirnya dia nikah sama saya. Saya tidak memalsukan secara tertulis, hanya rayuan saya bahwa saya ini adalah anak pejabat gitu loh. Itu tergolong pidana enggak? Belum ada perbuatan secara tertulis memalsukan paspor atau KTP. Akhirnya si cewek ini mau nikah. Pidana atau enggak? Kalau orangnya real Bang Hotman, orangnya real ada begitu. Terus dia bilang saya bekerja, padahal dia nggak saya bekerja situ. Tapi karena komunikasi mereka menikah karena bujuk rayu, rayuan gombal lah istilahnya waktu zaman kita. Karena rayuan gombal. Ya rayuan gombal itu kalau dia menikah itu nggak ada masalah. Jadi itu bukan penipuan. Bukan penipuan. Bukan. Kalau mereka bercinta merayu bohong pun bukan penipuan asalkan tidak mengambil harta dia begitu. Rata-rata laki-laki kalau merayu wanita pasti ada bohongnya. Kau jangan menghina saya nggak pernah bohong. Rata-rata kan begitu kan gitu kan. Jadi nggak itu menjadi janji untuk menikahi orang begitu nggak ditepati juga bukan janji untuk menikahi orang walaupun tidak ditepati bukan pidana. Ketemu lagi di Hot Room sesi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.